Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Devil in the Dark. Nah, film ini akan berkisah tentang dua orang bersaudara yang nekat mendaki Gunung Angker demi untuk mengenang ayahnya yang udah meninggal. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Glenn yang saat itu tengah berada di dalam hutan. Glenn bersama dengan kedua anaknya, yaitu John dan juga Adam. John sendiri saat itu berusia 14 tahun, sedangkan Adam berusia 11 tahun. Mereka datang ke hutan itu untuk berburu rusa, namun kegiatan berburu mereka ternyata berlangsung gak semudah yang mereka bayangkan. Hingga malam tiba mereka masih belum menemukan satu pun rusa yang ingin mereka buru. Karena terlalu asik dalam berburu, Glenn menjadi nggak sadar jika anaknya yaitu Adam menghilang secara misterius. Dengan wajah yang penuh kepanikan, Glenn bersama John mulai mencari Adam yang menghilang entah kemana. Setelah berjam-jam berkeliling hutan, pada akhirnya Glenn ini sangat bersyukur karena dia berhasil menemukan Adam yang saat itu tengah berdiri di tengah hutan. 15 tahun kemudian terlihat John yang kini udah dewasa. Bahkan John juga udah menikah dengan seorang wanita yang bernama Sophie dan udah memiliki dua anak. Ayah John yaitu Glenn udah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu dan setelah kematian Glenn ini, harta dan warisan berupa rumah, mobil dan juga pabrik kayu semuanya diserahkan pada John. John pun mengelola pabrik kayu itu dengan sangat baik dan saat ini dia bersama keluarganya udah tinggal di rumah peninggalan ayahnya itu. Sementara adik John yaitu Adam telah lama pergi meninggalkan John. Dia sekarang tinggal di kota besar yang jauh dari kota tempat tinggal John saat ini. Singkat cerita, pada suatu pagi John yang sedang sibuk mengurus pabrik, tiba-tiba dipanggil oleh salah satu anak buahnya. Si anak buah berkata bahwa ada seseorang yang mencari John, di mana John yang mendengar hal itu dengan segera menemui orang tersebut. Yang ternyata dia adalah Adam. John merasa sangat senang karena setelah bertahun-tahun, dia pada akhirnya bisa berjumpa lagi dengan Adam. Begitu pula dengan Adam yang merasa sangat senang bisa bertemu kembali dengan kakaknya. Adam pun sangat kagum melihat John yang sukses mengelola pabrik kayu milik ayah mereka, di mana awalnya John mencoba mengajak Adam untuk berkeliling pabrik, namun Adam menolaknya dan beralasan jika dia ingin berkeliling kota tempat kelahirannya setelah sekian lama tinggal di kota besar. Adam berjanji pada John bahwa nanti sore dia akan mampir ke rumah. Way too long? No, no, they. All right. Got it. Saat sore tiba, Adam pun pergi ke rumah John untuk menempati janjinya, dan di sana Adam ini disambut hangat oleh keluarganya John. Di mana John langsung mengajak Adam untuk makan malam bersama dengan keluarganya. Dengan senang hati, Adam pun menerima tawaran tersebut, dan karena merasa rindu dengan rumah ayahnya ini, Adam pun meminta izin pada John untuk menginap di rumah itu selama 1 minggu. John yang mendengar hal itu merasa sangat senang karena udah sejak lama John dan Adam ini nggak pernah bersama-sama. Kebetulan saat Adam menginap, John memiliki rencana untuk mengajak Adam melakukan beberapa kegiatan seperti berburu, camping, mendaki, dan juga beberapa kegiatan lainnya. Setelah selesai makan bersama, Adam pergi menuju gudang untuk melihat barang-barang peninggalan ayahnya. Kemudian Adam meminta izin pada John untuk pergi ke sebuah bar, dan sebelum Adam pergi, John meminta Adam untuk bangun di pagi hari karena mereka akan melakukan pendakian sambil berburu rusa. Setelah tiba di bar, Adam bertemu dengan para penduduk lokal yang kita sebut aja sebagai Dino dan juga Ben. Mereka mulai berbincang satu sama lain, di mana Adam juga bercerita jika dia akan melakukan pendakian keesokan harinya bersama kakaknya yaitu John. Mendengar perkataan Adam itu, Dino dan juga Ben mencoba memperingatkan Adam untuk nggak mendaki karena melakukan pendakian di daerah itu sangatlah berbahaya. Dahulu ada seorang pria yang bernama Jason yang melakukan kegiatan pendakian untuk bersenang-senang. Namun nasib berkata lain karena Jason ini malah menghilang secara misterius dan gak pernah ditemukan hingga saat ini. Meski telah menceritakan kisah Jason yang menghilang saat melakukan pendakian, Adam terlihat gak peduli dan lebih memilih untuk mengabaikan peringatan mereka. Karena udah larut malam, Adam pun dengan segera kembali ke rumah John. Ketika Adam sedang tertidur, tiba-tiba aja dia terbangun dan melihat seorang bocil yang masuk ke dalam hutan.
Adam yang penasaran segera mengikuti bocil itu sampai ke tengah hutan, namun tiba-tiba ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Adam kemudian melakukan sarapan pagi bersama dengan John karena mereka berdua akan melakukan pendakian dan berburu rusa. Sebelum berangkat ini, mereka pun mulai menyiapkan makanan, senjata untuk berburu rusa, dan barang-barang yang diperlukan dalam pendakian. John yang kebetulan memiliki motor ATV langsung mengangkutnya ke dalam truk. Dan setelah selesai mempersiapkan segalanya, John dan Adam pun pergi ke lokasi pendakian. Di tengah perjalanan, mereka harus berhenti sejenak karena mereka akan menukarkan kendaraan mereka dengan mengendari motor ATV. Itu semua mereka lakukan karena medan yang mereka lalui akan semakin sulit. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh menggunakan motor, John lalu mengajak Adam untuk berjalan kaki aja seperti pendaki pada umumnya. Awalnya Adam ini nggak ingin berjalan kaki karena itu akan menghabiskan seluruh tenaganya. Namun percuma aja karena John ini tetap memaksa Adam untuk berjalan kaki dalam mendaki gunung. Di tengah perjalanan, John melihat ada seekor rusa yang lewat di hadapannya. Lalu di saat bersamaan, terdengarlah suara raungan misterius yang membuat John terheran-heran. Gak terasa malam pun udah tiba di mana John bertanya pada Adam apakah Adam juga mendengar suara raungan yang dia dengar. Yang ternyata Adam juga mendengar suara raungan tersebut, namun mereka berdua nggak bisa memastikan suara itu berasal dari hewan apa. Karena hari udah semakin gelap, mereka berdua memutuskan untuk tidur dan akan melanjutkan pendakian pada keesokan paginya. Paginya mereka pun mulai mengemas barang dan melanjutkan pendakian mereka. In yoga classes, huh? Setelah sekian lama berjalan, John meminta Adam untuk berpencar aja agar mereka lebih cepat mendapatkan hasil buruan. Adam yang sedang melihat-lihat sekitar berhasil menemukan satu ekor rusa yang akan menjadi target tembakannya. Adam lalu mengarahkan senapannya hingga suara tembakan tersebut didengar langsung oleh John. John yang mengira jika Adam ini udah berhasil mendapatkan satu ekor rusa dengan segera pergi ke lokasi Adam. Adam menjelaskan pada John bahwa dia udah berhasil menembak satu ekor rusa, namun meski udah terkena tembakan, rusa itu ternyata masih bisa melarikan diri. John kemudian mengajak Adam untuk berkeliling mencari rusa yang udah dia tembak, karena rusa itu nggak akan bisa pergi jauh akibat luka tembakan. John dan juga Adam dengan segera mencari rusa tersebut, akan tetapi bukannya menemukan rusa, mereka malah mendengar suara raungan yang berada di dekat mereka. Mereka yang nggak tahu suara itu berasal dari mana, memutuskan untuk pergi aja karena hari udah semakin gelap. Mereka pun membuat api unggun dan memasak makanan untuk hidangan makan malam. Di sana Adam pun menceritakan bahwa akhir-akhir ini dia sering mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk itulah yang membuat Adam ingin bertemu kembali dengan John, di mana John yang mendengar hal itu merasa sedikit kesal. Karena ternyata Adam yang datang ke rumah semata-mata hanya karena mimpi buruk, bukan karena rindu pada kakaknya. Namun di satu sisi, ayah mereka pasti sangat senang melihat John dan juga Adam kini udah bersama-sama lagi. Adam juga membahas tentang ayah mereka yang menurut dirinya hanya peduli pada John aja. Sedangkan Adam ini nggak pernah dipedulikan sama sang ayah, dan karena itulah Adam ini membenci ayahnya. John pun langsung memberitahu Adam bahwa ayah mereka sebenarnya sangat sayang pada Adam. Bahkan sebelum meninggal, ayah mereka sering bertanya pada John tentang kabar dari Adam. Hanya Adam aja yang selalu beranggapan jika ayah mereka nggak sayang kepadanya. Karena malam udah sangat larut, mereka berdua pun memutuskan untuk tidur. Namun lagi dan lagi Adam ini mengalami mimpi buruk, yaitu bertemu dengan dirinya sewaktu masih kecil. Namun bedanya Adam ini melihat dirinya yang masih kecil itu seperti dirasuki oleh sesuatu. Adam pun terbangun dengan penuh ketakutan, di mana Adam sendiri masih nggak tahu kenapa dia selalu bermimpi buruk. Kemudian John mengajak Adam untuk mencari rusa yang sebelumnya udah dia tembak. Sampai pada akhirnya, John melihat jejak darah yang kemungkinan itu berasal dari rusa yang ditembak sama Adam. Bangkai rusa itu pastinya nggak akan jauh dari tempat mereka saat ini, dan mereka pun terus mengikuti jejak darah tersebut. Hingga tibalah mereka di sebuah tebing di mana John mengajak Adam untuk naik ke atas hanya untuk melihat apakah rusa tersebut ada di sekitar mereka. Akan tetapi bukannya menemukan rusa yang mereka maksud, mereka malah melihat sebuah terowongan misterius.
Merasa penasaran, mereka berdua pun dengan segera mendekat ke arah terowongan itu. Dan setelah berada di dekat terowongan ini, Adam seperti nggak asing dengan tempat tersebut. Suasana terowongan itu terasa nggak asing bagi Adam, seakan-akan Adam ini pernah berada di tempat itu. Tapi dia nggak tahu kapan dan di mana dia pernah mendatangi tempat tersebut. Lalu Adam seketika ketakutan setelah melihat ke arah terowongan yang sangat gelap. Bahkan saking takutnya ini, Adam nggak melihat jalan yang dia lalui. Dan karena hal itu, Adam pun menjadi nggak fokus dan akhirnya dia terjatuh dari tebing. Dalam kecelakaan itu, tangan Adam mengalami patah tulang yang cukup parah, di mana John yang melihat Adam terjatuh, segera menolongnya dan memperbaiki posisi tulang Adam yang udah bergeser. Karena Adam mengalami luka yang cukup parah, dengan terpaksa mereka beristirahat di hutan itu sampai besok pagi. Selagi beristirahat ini, mereka saling bercerita satu sama lain. Di mana John kemudian bertanya pada Adam apa yang sebenarnya Adam lihat di terowongan itu, hingga membuat dia takut setengah mati. Yang anehnya, Adam ini nggak mengetahui alasan kenapa dirinya sangat takut dengan terowongan itu. Adam juga memberitahu John bahwa dia seperti mengenal terowongan itu, tapi dia nggak bisa mengingat kapan dia datang ke terowongan tersebut. Kemudian John langsung menceritakan bahwa sebenarnya saat Adam masih kecil, dia emang pernah pergi ke terowongan itu. Adam yang mendengar hal itu merasa sangat terkejut karena selama ini dia nggak pernah mengingat kejadian-kejadian yang dia alami sewaktu kecil. John kemudian menjadi bingung bagaimana bisa Adam melupakan semua kenangan masa kecil mereka. Di mana Adam berani bersumpah bahwa dia emang nggak bisa mengingat semua kejadian sewaktu kecil dulu. Lalu John menceritakan sedikit kisah masa kecil mereka, di mana keluarga mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. John dan juga Adam tinggal bersama dengan orang tua mereka yang bernama Glenn dan juga Judy, yang mana mereka berdua memiliki sifat yang sangat berbeda, di mana Adam adalah anak yang pendiam, sementara John adalah anak yang sangat suka dengan alam liar. Hobi John adalah berpetualang sambil menikmati keindahan alam, di mana hobinya tersebut ternyata diturunkan dari sang ayah yang juga memiliki hobi menjelajahi alam liar. Setiap kali Glenn ini mengajak Adam untuk sesekali menjelajahi hutan, Adam selalu aja menolaknya. Glenn menyadari jika Adam gak memiliki ketertarikan dengan dunia luar, dan pada akhirnya dia gak pernah lagi mengajak Adam untuk pergi ke luar rumah. Itulah salah satu alasan Glenn hanya mengajak John aja yang keluar menjelajahi hutan karena emang mereka memiliki hobi yang sama. Sejak Glenn ini sering keluar dengan John, Adam menganggap bahwa Glenn ini gak sayang padanya dan hanya menyayangi John. Pada suatu hari, ibu mereka yaitu Judy memaksa John untuk mengajak Adam pergi menjelajahi hutan. Awalnya Adam emang gak mau pergi, tapi karena selalu aja dipaksa, akhirnya Adam pun mau menuruti permintaan tersebut. Mereka bertiga pun bersama-sama menjelajahi hutan sambil berburu sampai gak terasa malam pun tiba. Karena Glenn dan juga John terlalu asik berburu, mereka gak sadar jika Adam telah menghilang secara misterius. Mengetahui hal itu, Glenn merasa sangat takut kehilangan Adam dan itu adalah salah satu bukti rasa sayang Glenn yang ditujukan pada Adam. Beruntungnya setelah beberapa jam mencari, Glenn berhasil menemukan Adam yang tengah berada di depan terowongan yang sebelumnya mereka lihat. Di saat mereka sedang bercerita ini, tiba-tiba aja Adam ditarik oleh makhluk misterius, namun beruntungnya John dengan sigap menyelamatkan Adam. Adam bertanya makhluk apa yang menyeretnya tadi, di mana John pun nggak tahu makhluk apa yang sebenarnya mengincar Adam. Karena emang situasi di sekitar dalam keadaan yang gelap, sehingga membuat John nggak bisa melihat dengan jelas makhluk itu. Mereka yang ketakutan segera pergi dari tempat itu dan akan menuju ke dataran rendah. Yang tentu aja perjalanan mereka akan sangat jauh dan juga sulit untuk dilalui. Bukan hanya itu aja, keadaan sekitar mereka juga sangat gelap, sehingga itu juga akan sangat menyulitkan. Sehingga mereka diharuskan menunggu matahari terbit, namun John ini ingat jika Adam membawa HP. Dan oleh karena itu, John mencoba meminjam HP milik Adam, dengan harapan HP Adam ini bisa mendapatkan sinyal untuk menelpon bantuan. Namun sayang sekali HP tersebut gak mendapatkan sinyal, namun John gak menyerah dan memanjat tebing yang ada di dekat mereka. Sebelum memanjat ini, John meminta Adam untuk menembak jika ada sosok yang mendekat. Dan ketika sampai di atas tebing, ternyata HP Adam ini tetap gak mendapatkan sinyal sedikit pun. John menjadi bingung apa yang harus dia lakukan, namun di saat itu, dari atas dia melihat sesosok makhluk yang mencoba mendekat ke arah Adam. John berteriak dengan kencang dan meminta Adam untuk menembak sosok tersebut. Selain berteriak, John juga ikut membantu dari atas dengan cara menembaki sosok itu. Tetapi tembakan John ini selalu aja meleset sehingga membuat pelurunya habis. John sempat ingin turun dari tebing itu untuk menyelamatkan Adam, tapi ketika sampai di bawah, ternyata Adam udah menghilang.
John mempunyai firasat jika Adam dibawa oleh sosok itu menuju terowongan yang sebelumnya mereka lihat. Tanpa membuang-buang waktu lagi, John pun segera pergi ke sana dan berusaha masuk ke dalam terowongan itu. Sampai pada akhirnya John melihat Adam yang terjebak di antara tanduk rusa. Gak hanya itu aja, John juga melihat mata Adam yang udah berubah menjadi hitam, di mana hal itu membuatnya menjadi sangat bingung dengan apa yang terjadi. Yang bisa John lakukan hanya berusaha mematahkan tanduk rusa itu dan membawa Adam pergi. Namun sayang itu semua sia-sia, karena gak lama setelah itu, John justru dikagetkan dengan penampakan sesosok iblis. John seketika merasa takut dan lebih memilih untuk kembali. Selama di perjalanan, John ini gak rela jika dia harus kehilangan Adam. Hingga gak terasa, John pun udah tiba di motor ATV miliknya. Kebetulan HP Adam ini mendapatkan sinyal di mana John langsung mengabarkan pada istrinya bahwa Adam sedang dalam bahaya. John berencana untuk menyelamatkan Adam dan dia meminta Sophie untuk menelpon bantuan. Sayangnya akibat sinyal yang kurang baik membuat percakapan di antara mereka menjadi putus-putus. Sophie pun sama sekali nggak mengerti pesan yang disampaikan oleh suaminya itu. Namun John ini nggak punya banyak waktu dan segera pergi ke terowongan dengan menggunakan motor ATV. Singkat cerita, John tiba di terowongan itu, namun di sana John sama sekali nggak menemukan keberadaan Adam. Lalu John mendengar suara yang berasal dari luar terowongan dan oleh sebab itu, John pun mencoba untuk mencari sumber suara tersebut. Tiba-tiba aja John dikagetkan dengan Adam yang sedang kerasukan, di mana John dengan cepat memukul Adam agar Adam ini bisa disadarkan kembali. Gak disangka cara yang dilakukan John ini berhasil membuat Adam sadar kembali. Di mana Adam kemudian bertanya pada John apa yang udah terjadi pada dirinya. John memberitahu bahwa Adam ini tengah dirasuki oleh sosok iblis yang mendiami tempat itu. Ternyata sejak kecil Adam ini emang udah diincar oleh iblis itu, namun karena Adam ini pindah ke kota lain, iblis itu pun gak bisa mengambil alih tubuh Adam dan hanya bisa mendatangi Adam lewat mimpi. Iblis itu sengaja menghasut Adam untuk kembali ke rumah masa kecilnya, sehingga iblis itu akan dengan mudah mengambil alih tubuh Adam. Adam ternyata memiliki jiwa yang lemah, dan hal itu membuat dirinya mudah untuk dirasuki oleh makhluk gaib. Adam yang gak ingin dirasuki oleh iblis itu lagi mengajak John untuk segera pergi dari tempat itu. Namun sayangnya motor ATV yang dibawa sama John ini udah kehabisan bensin. Dan sialnya, di saat itu juga mereka mendengar suara iblis yang mulai mendekat ke arah mereka. Dengan mudahnya iblis itu mampu membuat John pingsan sementara Adam kini menjadi wadah dari iblis tersebut. Beberapa jam kemudian, John akhirnya sadar dari pingsannya, di mana dia segera mencari keberadaan Adam. Namun ternyata Adam ini udah tewas tertusuk tanduk rusa. Seketika John pun merasa sangat bersedih atas kematian adiknya itu, di mana John langsung membawa jenazah Adam ke mobilnya. Dan dengan perasaan yang penuh penyesalan, John harus merelakan kematian Adam yang telah dihabisi oleh makhluk gaib. John yang dipenuhi rasa bersalah karena nggak bisa menjaga adiknya dengan baik, akhirnya memilih untuk pulang ke rumahnya aja. Sesampainya di rumah, Sophie menanyakan di mana keberadaan Adam. Namun tiba-tiba aja, tanpa mereka sadari, Adam muncul di belakang John dengan mata yang udah berubah menjadi hitam dan juga tubuh yang berdarah-darah. Hal ini membuktikan bahwa Adam udah menjadi wadah iblis itu sepenuhnya, yang mana setelah itu film ini pun selesai. Akhirnya Adam gak bisa menghindar dari iblis yang udah mengincarnya sejak kecil. Tipu daya iblis itu berhasil membawa Adam kembali ke gunung angker tersebut dan dia harus menjadi wadah iblis itu selamanya. Dan mungkin gini aja guys pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.